saya akan melakukan penanaman sawi. Sini sudah saya siapkan dua jenis sawi. Yang pertama adalah sawi sendok atau pakcoy. Yang kedua adalah sawi lokal atau sawi manis ya. Sawi sendok ini bijinya sangat kecil. Apabila langsung kita tanam di media tanam, nanti akan terkendala tidak rapi atau tidak ratanya proses pertumbuhan. Oleh karenanya harus dilakukan semai terlebih dahulu. Sini saya sengaja semai tidak terlalu banyak karena saya hanya untuk kebutuhan konsumsi keluarga saja. Nah, semainya cukup diratakan seperti ini. Taburkan seperti ini. Kalau kita rasa sudah rata, ditaburi, baru ditutup kembali. Dalam penutupan, biji-biji yang sudah kita tabur, kita usahakan menggunakan tanah yang halus sahabat ya. Lebih baik lagi apabila sudah mengandung unsur hara. Proses penutupannya di sini saya cukup menggunakan karung karena tujuannya hanya untuk menghalau jangan sampai media semai ini dicekir-cekir ayam atau diganggu kucing atau hewan lain. Sekarang sudah hari keempat saya melakukan penutupan terhadap semai biji sawi ini. Sekarang saya akan buka. Nah, ini hasilnya. Hasilnya sangat maksimal pertumbuhannya. Begitu juga dengan sawi manisnya. Setelah ini biarkan dia terkena sinar matahari langsung dan juga terkena hujan. Tunggu kurang lebih selama 1 minggu sudah bisa kita pindahkan ke media tanam baru. Dari sawinya setelah berusia 10 hari dan sudah waktunya dipindahkan ke media tanam baru. Namun ini sahabat, ayam saya kemarin lepas sehingga ini diceker-ceker sama ayam. Aduh, sangat disayangkan sahabat ya. Nah, begitu juga ini untuk sawi manisnya juga diceker-ceker sama ayam. Oleh karenanya sebenarnya ini harus sedikit agak lebih besar untuk dipindahkan. Nah, namun karena daripada hancur dan habis diceker ayam, nah, lebih baik saya lakukan pemindahan sekarang. Untuk tempat pemindahannya sawi tadi saya cukup pindahkan di media-media polybag seperti ini, dan juga nanti akan bertahap. Banyak ini bahan bekas juga polybag atau media tanam sisa menanam tanaman yang lalu. Dalam mengolah tanahnya tidak saya tumpahkan dulu dari tanah yang sisa ini sahabat, dari polybag yang ada. Cukup saya gemburkan seperti ini menggunakan bisa pisau kah, bisa apa ya sahabat ya, yang penting bisa untuk menggemburkan. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya saya cukup menyiramkannya menggunakan pupuk organik cair ini sahabat. Pupuk organik cair yang saya buat perpaduan dari dedaunan hijau, dedaunan kering, kohe ayam, kohe kambing, dan batang pisang yang sudah saya lakukan fermentasi. Nah, itu saya sudah tempatkan di galon itu sahabat. Sudah saya diamkan selama kurang lebih 1 bulan, dan cukup menggunakan ini, tidak perlu kita membongkar ulang daripada media tanam ini. Cukup saja disiramkan seperti demikian. Selanjutnya lakukan penanamannya. Dalam mengambil bibit sawi ini diupayakan ambil bersembratan tanahnya seperti ini. Agar apa? Agar nanti akarnya tidak rusak dan tidak terputus seperti ini sahabat. Oke, sekarang saya lanjut melakukan proses penanamannya. Dalam tiap polybag saya cukup berikan 3 hingga 4 titik seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 3 titik saja sepertinya, agar nanti dari tanaman sawi ini tidak tumbuh kerdil, karena nanti berjejalan dia kalau terlalu banyak dari satu polybag ini.
ini hasil penanamannya. Insya Allah nanti sahabat, setelah 1 minggu pasca kita lakukan penanaman, dari tanaman sawi ini sudah besar-besar, dan nanti dalam waktu 2 minggu ke depan sudah siap untuk dipanen. Sengaja saya menanam sawi ini tidak terlalu banyak, saya membuat menanam dengan cara berjenjang, karena memang hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja, dan juga menanam berjenjang tujuannya adalah agar dapat terus-menerus panen sawi tanpa membeli di pasar. Selanjutnya setelah ini dilakukan penyiraman kembali. Agar tanaman sawi tidak mati, lakukan penyiraman minimal sehari sekali, bisa pagi hari, bisa di sore hari, dan juga lakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Kenapa? Tanaman sayur-sayuran yang kita ambil, kita manfaatkan adalah daun hijaunya atau daun segarnya, sehingga pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sejenis sayur-sayuran. Sedangkan saya di sini melakukan pemupukannya. Dalam proses perawatan ini hanya menggunakan pupuk organik berupa pupuk organik cair. Oke, saya lanjut melakukan penyiramannya dulu, karena kebetulan memang di tempat saya ini cuaca panas dan sedikit hujan sahabat ya dalam 1 minggu ini. Sekian video saya sahabat, semoga dapat menginspirasi sahabat semua untuk semangat memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah untuk dijadikan aneka tanaman. Insya Allah bermanfaat untuk kita sekeluarga. Untuk perkembangannya akan saya perlihatkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.